Hai, saya Sabil dan kalau belum ngerti siapa saya adalah perwakilan ITJ Chapter Semarang yang dibajak buat menjadi presenter spesial buat kita nge-guide yang namanya acara Silatnas Indonesia Tanpa Jil 2012 yang pertama ini. Dan ini adalah sesi dimana kita baru aja nyampe, ya kan? Tampak juga di belakang kita ini ada satu spanduk bertuliskan Wilujeng Sumbing, yang artinya kita sudah dekat di gunungnya Dayang Sumbing ya. Bukan Dayang Sumbi itu mah. Yes, artinya juga ini selamat datang ucapan dari tim panitia. Kita sudah sampai Bandung, sudah ada di Cikole, Lembang. Kita bakal tahu kegiatan apa selama 2 hari ke depan. Makanya kalau penasaran, ikutin aja terus. Karena sekarang masih bau-bau perjalanan ya, jadi belum mandi juga. So saya mau bergegas bagi-bagi kamar ya kan, ganti-ganti baju biar lebih trendy. Oke bos, jangan kemana-mana, tetap di sini di Silatnas Indonesia Tanpa Jil. Nanda dari TJ Bekasi dan gue Chandra dari TJ Bekasi juga. Ya, kita lagi di Cikole, ya. Cikole Resort. Kita lagi ngadain Silatnas ITJ di Bandung ini. Harapan kita pulang dari sini kita nggak cuma hanya sebuah gerakan di sosial media dan kegiatan-kegiatan nyata kita yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat lah. Terutama gimana caranya kita bisa menjadi bagian untuk melawan pemikiran-pemikiran sesat jil. Gitu. Ya. Gimana Mas? Jadi ya insya Allah dari Silatnas ini kita lebih mempersatukan lagi kan gerakannya. Bagaimana kita mengcounter jilnya dan memperkuat lagi ukhuwah dalam menyerang jilnya itu. Begitu. Begitu. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang ini kita lagi sesi santai karena acara belum dimulai. Jadi teman-teman masih pada istirahat dulu, pada ngebakso juga. Dan kita sembari santai bakal ngobrol-ngobrol sama semua yang ada di sini. Sebagian aja ya. Ayo kita bergerak. Sudah ada satu ustadz ya yang sengaja hadir juga di acara ini. Ada abang kita tercinta, ada Bang Akmal Safril. Ya kita mau ngobrol sedikit Bang buat acara Silatnas ini. Tanggapan di awal deh. Silatnas ya, aduh Masya Allah ini kebayang kita bisa ngelaksanain Silatnas aja enggak gitu ya. Ya nggak kebayang sama sekali kita bisa ngadain di sini. Indonesia Tanpa Jil ini baru 18 Februari ya, 18 Februari ternyata bulan Novembernya alhamdulillah kita sudah ngumpul dari berapa kota nih ya. Banyak sekali, saya dengar tadi ada dari Jambi, dari Medan, ini luar biasa. Palembang ya, subhanallah. Jadi dari Makassar juga ada nih. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia Tanpa Jil makin ramai lagi ya. Diramaikan dengan kalian yang menonton gitu ya. Jangan sampai tahun depan Silatnas lagi kalian masih belum juga ikutan sini gitu ya. Mudah-mudahan makin ramai insya Allah. Oke Bang, thank you banget buat pesan-pesannya. Semoga sukses acara hari ini. Dan kita bakal ngobrol juga ya sama teman-teman yang sekarang lagi nyantai. Ini anak-anak muda yang punya spirit luar biasa. Jadi kita bakal tanya satu perwakilan dari, nah ini di belakang udah ada tulisannya, bentar. Nih ya kan dibaca ya. Udah putusin aja depannya ini kayak gini. Ini anak muda yang super hebat ya. Dan ini adalah perwakilan dari Jogja, dari UIN Jogja. Boleh kalau diceritain tadi kan sempat ada gosip di Jogja ya. Boleh dikabarin. Oh iya. Jadi ini mic-nya nyala gak sih? Jadi di UIN Sunan Kalijaga itu ya cukup parah juga sih ya sivilisnya ya. Jadi saya pernah berdebat tentang Al-Quran, kata dosennya, salah satu dosen di UIN itu katanya Al-Quran itu tidak diturunkan dengan bahasa Arab, ada dengan bahasa Ibrani katanya. Saya langsung bantah pemahaman itu dengan dalil-dalil Al-Quran. Nah ternyata mereka cuma ngebantahnya cuma pakai bilang ya itu saya juga belum tahu persis ya katanya gitu. Jadi menurut saya tuh mereka tuh logikanya gampang dilawan gitu. Kita nggak usah takut. Lebih baik di DO dari kampus daripada di DO dari akhirat. Oke, berarti semangatnya luar biasa bro ya, Jogja bro ya. Oke, kita udah tahu sedikit tentang Jogja. Ini salah satu penggiat dari Jogja untuk ITJ Jogja. Dan kita nanti bakal mengikuti juga seluruh rangkaian dari Silatnas ITJ yang diadain di Cikole Lembang ini. Jadi buat yang penasaran, pengen tahu seperti apa jalannya Silatnas ITJ yang pertama, jangan kemana-mana. Kita gabung terus ya.
Oke, balik lagi masih di gelaran Silatnas Indonesia Tanpa Jil. Ini perut udah kenyang banget ya. Nih lihat, udah gendut banget. Karena tadi kita udah makan bareng, makan siang. Kamera naik-naik ya, sopan lu ya. Kita tadi udah makan siang bareng, udah sholat juga. Nah, sekarang ini masuk ke satu sesi yang seru banget. Sesi ini bakal mengangkrapkan semua chapter-chapter dari Indonesia Tanpa Jil yang ada di seluruh Indonesia. Kita bakal geber yang namanya games. Games apa? Games Perang Dunia. Seperti apa serunya? Langsung kita lihat ke sana. Make some noise. Oke, balik lagi bareng saya Sabil, masih di Silatnas ITJ 2012. Dan yang pasti kalau di belakang kita ini udah rame banget. Dan gelap juga udah iya gitu kan. Artinya kita sudah masuk ke sesi mendekati akhir di hari yang pertama. Nah kalau tadi sedikit cerita, abis kita ngelakuin banyak banget kegiatan. Di antaranya ada tadi games Perang Dunia. Terus juga disambut sama pembukaan rangkaian dari Silatnas ITJ 2012. Kemudian juga baru aja selesai, ini tadi ada penyampaian materi dari Ustadz Akmal, juga ada Hafiz Ari yang sudah memberikan paparan yang luar biasa. Sampai nangis bos, sampai nangis. Edan banget ya. Dan di belakang ini, nih ya udah mulai siap, artinya kita bakal makan malam. Tapi nanti, sabar. Kita bakal makan malam nanti, cuma sekarang ini kita mau siap-siap buat menunaikan ibadah sholat maghrib jamaah dulu, oke? Sembari di luar hujan, deres banget dan lumayan dingin ya. Karena secara saya biasa di yang sedikit-sedikit panas gitu kan. Sekarang Lembang bos, dingin ya. Kita bakal tanya-tanya buat yang ada di sini, kira-kira apakah mereka mempunyai perasaan yang sama seperti saya? Oke, come on, kamera kita berjalan. Ada dua akhwat yang luar biasa yang bakal kita ajakin ngobrol-ngobrol sebentar. Salah satunya juga panitia, salah satunya juga penggiat ITJ. Siapa sih yang nggak ngerti mereka berdua? Cie. Kalau nggak ngerti, langsung kita ajak ngobrol ya. Yang pertama ada kakak siapa ya? Boleh tahu namanya ya? Nana. Oke, kakak Nana ini panitia juga kan Nana ya? Panitia cabutan. Kenapa bisa dibilang panitia cabutan? Karena sebenarnya saya bukan ITJ Bandung ya, saya ITJ Solo yang aktif di Jabodetabek dan dicabut menjadi panitia di Bandung. Oke, berarti nasib kita sama ya. Saya ITJ Semarang dicabut suruh jadi presenter ya.
Dan sekarang ada Kakak Iwet juga, selamat datang di Bandung. Iya, makasih. Kak Iwet boleh ngerti animo dari anak-anak ITJ seluruh Indonesia kan kumpul nih. Dari perkiraan lumayan banyak juga, nah respon dari Kak Iwet gimana? Subhanallah banget. Nggak nyangka, salut, seneng, dan sebenarnya agak terharu juga sih. Soalnya dari awal kita mulai menggiati hashtag Indonesia Tanpa Jil itu sampai ke titik sekarang tuh bener-bener bukan suatu hal yang nggak disangka ya, tapi Allah punya kuasa, jadi ya subhanallah banget, seneng. Ada nggak sih mungkin pesan-pesan yang pengen disampaikan juga terutama buat penggiat ITJ, ahwat-ahwatnya ini? Untuk akhwat-akhwatnya terus berjuang aja yang jelas, untuk tujuan kita satu ya, supaya udah nggak ada lagi pemikiran-pemikiran yang diasung oleh orang jaringan Islam liberal itu. Terus militan, jadilah militan dan nggak usah takut kehilangan temen deh gitu ya. Tapi yang intinya yang mesti ditekenin, mungkin kita kan kebanyakan berdakwah lewat sosial media terutama Twitter ya. Mungkin adab bertwitternya dan berdakwahnya agak dijaga dikit, pemilihan kata-katanya. Jadi kita menunjukin juga ke orang-orang Jil bahwa gerakan ini bukan gerakan teroris sama sekali, bukan gerakan yang mengusung otot daripada otak, enggak. Kita kalau mereka perang dengan kita dengan pemikiran, kita lawan dengan pemikiran gitu aja. Mantap banget ya. Jadi ini modal juga buat para akhwat yang pengen berjuang ataupun pengen bergabung sama gerakan Indonesia Tanpa Jil. Ke dalam kondisi seperti apa kita bakal ngebajak. Ini ada panitia-panitia dari ITJ Bandung ya. Terlihat sekali kalau panitia itu seragamnya beda. Ya. Jadi langsung aja kita grab. Di sini ada Nida. Ada Nida, satu lagi Tika. Oke, Nida boleh nanya nggak? Satu hal selama menjadi panitia yang paling berat apa sih? Ketika membuat mereka teratur gitu. Soalnya pada pingin kesini ke situ, jadi gimana ingin mengikuti kemauan mereka, cuma gak bisa gitu, harus sesuai dengan yang ditentukan. Emosi nggak? Lumayan. Berarti melatih kesabaran ya. Oke. Dan di sebelah saya ini lagi ada yang ini main game atau apa? Enggak. Tika ini yang paling unik ya. Oh, entar bos. Tika ini yang paling unik ya. Kalau mungkin ITJ atau juga Indonesia Tanpa Jil identik dengan terutama ahwatnya atau juga ceweknya dengan jilbab. Nah, ini salah satu tim kita ini ada Kakak Tika dan dia ini meskipun tergabung dalam Indonesia Tanpa Jil tapi tidak mengenakan jilbab ya. Kita boleh ngobrol nggak sebentar itu? Boleh ya. Kak Tika, boleh dong diceritain kenapa kan kadang ketika kita mau masuk ke ITJ harus pakai jilbab lah, harus identik dengan baju yang longgar lah atau apa. Kak Tika kenapa berani masuk ke area ITJ? Sebenarnya bukan tidak sih, belum. Maksudnya niat ada gitu, cuman belum bisa terrealisasi. Adalah satu alasan dan lain hal. Tapi kalau aku pikir ini tuh tempat belajar. Pertama itu tempat belajar, tempat kita bersosialisasi, tempat ketemu teman-teman baru, cari ilmu baru, dan proses lah. Jadi kalaupun ya ini kan pergerakan dan itu, jadi saya pribadi sih nggak pengen kalau ITJ itu jadi eksklusif cuman untuk yang berjilbab ini, yang jilbabnya longgar apa gimana. Kayaknya sih jangan kayak gitu. Karena ini tempat kita berkumpul, berteman, bersosialisasi. Oke, sekarang kita udah satu teman atau juga satu sahabat dari ITJ Depok ya. Boleh dikenalin siapa namanya Mas dulu? Gali. Oke, Gali dan saya Ratna. Oke, Gali kalau boleh ngerti persiapan dari Depok menuju Bandung ini ditempuh berapa hari berapa malam? Woi, kalau Depok ini dia dari malam nggak tidur. Dari malam Sabtu akhirnya mereka nggak tidur, berangkat dari Depok itu jam 3:30. Berapa persen sih? 14. Naik mobil semua, motor semua? Naik mobil loh. Oke. Jangan jujur beli gitu ya, mobil baru gue dibeliin gitu. Siap. Ya. Nggak dapet iPad ya? Enggak. Oh, oke. Yes, dan kita ngomongin tentang Gali dari ITJ Depok. Mungkin ada satu yang unik atau juga satu pengalaman selama meng-create ITJ di Depok. Jadi kebetulan kalau misalnya teman-teman ITJ Depok ini dapat julukan sahabat dahsyat. Maksudnya?
karena paling heboh sendiri kalau ngapa-ngapain. Ataukah harus pakai yel-yel gitu? Ya kita kan nggak mesti bilang kalau sahabat itu harus ya ye lalala kan. Nah, tapi ya yang penting kelakuan kita ye lalala tetap. Oke, ya kita sudah mengerti ya seperti apa. Jadi bentuk yang ada di ITJ itu tidak semuanya harus seperti bayangan teman-teman yang sekali lagi melihat ya, atau juga menikmati tayangan ini. Tapi seperti yang ada sebelah saya ini ya, tetap lalala ye. Cus ya. Ada pesan-pesan nggak? Ada pesan-pesan nggak? Oh apa ya? Kalau ya tadi dapat pesan dari siapa? Kang Akmal, Kang Apis. Kita mesti ngilangin perbedaan kecil-kecil itu karena persamaan yang kita punya lebih banyak. Jadi yang kecil-kecil mari kita terus jalan di ITJ gitu. Yang kecil di gelas dulu aja dulu. Iya, kemudian nanti di ini pertama maju. Enggak, kok six pack ya. Sorry gue juga. Oke, Mas Bro, siap melanjutkan lagi untuk ya. Enak, kota dewan. Oh iya, silakan. Dewan kelurahan. Ya. Oke, kita udah ngerti ya seperti apa serunya anak-anak ITJ. Jadi jangan punya satu prasangka, satu pemikiran di mana anak-anak ITJ adalah anak-anak yang eksklusif. Oh, tidak. Karena anak-anak ITJ sungguh sangat bersahabat. Jadi yang lihat tayangan ini dan kamu belum gabung ke ITJ, jangan salah. Langsung hubungi ITJ yang ada di kota-kota kalian. Ambil belibet kan? Ya sudah, nanti kita harus sambung lagi ya. Dadah. direkayasa. Jadi saya bangunnya kesiangan. Satu host yang fenomenal ini, ya kan? Bangunnya kesiangan. Sekarang ruangan semua sudah sepi. Di atas sudah nggak ada orang, tinggal satu yang mandi. Jadi gue mau balik ke tempat berkumpulnya teman-teman Indonesia Tarwajil. Merdeka, merdeka, merdeka. Sudah diganti menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dilap dulu itu. Takut masih ada yang kering-kering. Ada yang bergerak ya? Sudahlah, kamera hilang dulu ya, gue pakai sepatu. Ya. Wow,
Hari kedua bos, hari kedua sudah ada di Silatnas Indonesia Tanpa Jil yang pertama. Nah, kalau kemarin kita sudah ketemu dengan beberapa kegiatan yang santai, yang fun, maupun juga yang formal. Nah, pagi ini tadi sudah dimulai dengan ada qiyamul lail, sholat subuh berjamaah, terus ada sarapan, ya kan? Ada olahraga juga, ada senam tadi ya. Yang nggak ikut senam, waduh kebangetan banget. Kemana aja kalian? Saya sih enggak ya. Ya sudah, dan masih juga kita bakal seru-seruan, bakal melihat seperti apa kegiatan hari ini. Jadi jangan kemana-mana, langsung kita let's go. Come on! Yeay, sekarang kita udah kedatangan sama dua orang yang pasti juga mereka ini adalah personal-personal yang hebat dan gak nyangka mereka berdua adalah rapper yang bener-bener mantap sekali ya. Kita udah bareng sama Yang Ikhwan ya. Oke, Yang Ikhwan ada siapa dulu? Mungkin boleh dikenalin? T-Joy. Ada T-Joy, iya T-Joy. J-O-Y. Oh, T-J-O-Y ya. Atep Taruna, a.k.a. Athena. Asik. Ada juga Lil Bill di sini ya, yang bakal temenin kamu juga buat nge-rap bareng bertiga gitu ya. Oh tidak. Cuman mau nanya aja sama Yang Ikhwan, mungkin boleh diceritain dulu nih sejarah kebentuknya Yang Ikhwan plus juga konsepnya. Kan jarang nih ada rapper tapi liriknya lebih ke dakwah. Nah mungkin dari kakang siapa tadi? Tijo, oke Tijo. Awal ketemunya sih kita sering ketemu di komunitas juga awalnya. Tapi saya nggak tahu kalau nama dia Athena. Jadi cuma tahu muka aja. Tapi suatu saat kita dipertemukan di satu tempat. Nah, di situ kita ngobrol lebih dalam. Ternyata kita satu visi. Kita bikin aja misi sekalian. Ya, misinya ya ini, Yang Ikhwan. Terus emang ini perkataan itu sebagian daripada doa. Kita pernah bercita-cita, Atep dalam hati pernah bercita-cita, saya pernah bercita-cita juga bahwa suatu hari nanti kita akan membuat lagu rap yang emang full religi. Oke, sekarang ini sudah ada Azri. Azri ini merupakan salah satu ketua ya dari Forum Royce ya, Jabodetabek. Nah, Azri ikut kegiatan ini di Silatnas ITJ 2012. Apa sih yang mungkin pengen disampaikan buat teman-teman Royce yang ada di seluruh Nusantara? Sebenarnya yang paling utama itu kita Royce itu harus bersatu ya, bersatu. Seperti kemarin waktu aksi tuh yang katakan teroris itu orang-orang jil kan sebenarnya. Karena orang jil itu kencang dia melakukan suatu tindakan tanpa pertanggungjawaban. Nah kita di sini anak-anak Royce harus tahu bagaimana mereka ini bisa melakukan teknik ini. Nah kita mari anak-anak Royce bersatu dengan ITJ Indonesia Tanpa Jil. Makanya ITJ ini salah satu counter atau misalnya sebagai penghalang bagaimana jil ini masuk ke sekolah-sekolah. Jadi walaupun jam agama kurang, tapi kalau misalnya kita niat-niat benar agamanya, insya Allah menjaga kita. Bersemangat terus Indonesia Tanpa Jil dan Royce. Oke, kita ngomongin tentang misi dari penculikan Kang Nugu ini adalah pengen tahu konsep dan persiapan dari kegiatan Silatnas ITJ 2012 ini. Berapa lama persiapannya, terus kendala-kendala apa yang dihadapin gitu? Kalau kendala sebenarnya nggak ada masalah kendala ya, paling masalah koordinasi aja. Persiapannya udah cukup lama, 3 bulan, kita sounding 3 bulan, kemudian koordinasi dengan masing-masing chapter, kemudian juga kita koordinasi dengan pusat gitu ya. Pokoknya bolak-balik ya nikmatin aja lah seperti itu gitu. Terus apa lagi? Durasi lagi. Proses ininya, proses compile teman-teman ITJ di seluruh Indonesia nih. Sebenarnya kalau misalnya untuk koordinasi terkait dengan masalah waduh ini apa? ini bukan perseorangan, jadi gantinya kami jomblo. Tetep presenternya juga iya. Nah kalau misalnya untuk durasi koordinasi dengan teman-teman paling berapa ya? 1 bulan cukup ya. Cuma memang
harapannya kalau ketika bisa maksimal, kita punya pendanaan yang kuat gitu lah, bisa teman-teman juga bisa bantu kita. Harapannya seluruh Indonesia bisa kumpul gitu. Tapi memang yang baru bisa hadir ada 22 chapter sampai 23 chapter dari seluruh Indonesia. Tapi ini bagian dari prestasi, kita apresiasi, kita mengucapkan makasih banget buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Medan sampai ke Makassar yang bisa hadir gitu ya hari ini gitu. Itu bagian dari upaya kita untuk mendekatkan, karena kita bagian dari keluarga seakidah, keluarga seiman gitu ya, yang menjadikan kita senantiasa insya Allah mudah-mudahan ya bisa kita kumpulin di surga bareng-bareng nih dari ITJ gitu. Amin ya Allah, amin. Terus kalau ada pemilihan lokasi nih, milihnya di Lembang. Kenapa sih jadi Lembang jadi tempat? Apakah mau ada pelatihan militer juga atau mau dipersenjatai juga gitu ya? Ini sebenarnya ya ini Bandung, kita pengen deketin Bandung. Pertama kenapa Bandung sih gitu? Kita mikir bahwa sebenarnya kita punya filosofi nih, kenapa tanggal 10 gitu? Tanggal 10 momentumnya kan berhubungan dengan Hari Pahlawan gitu. Kenapa nggak di Surabaya? Ya kita pengennya di Bandung gitu. Karena memang kegiatannya di Bandung gitu. Jadi harapannya adalah ketika kita di Bandung, kita punya semangat perjuangan yang sama gitu ya. Kemudian juga terkait dengan Bandung. Kenapa? Karena memang seluruh pergerakan, bahkan konferensi Asia Afrika semuanya berhubungan dari Bandung. Kita juga berharap bahwa ketika momentum Silatnas ini yang ITJ katanya hadir dari bulan Februari dan baru banget nih organisasi ataupun gerakan yang baru banget hadir di Indonesia, tapi sudah cukup fenomenal, sudah cukup banyak dicintai oleh masyarakat Indonesia gitu loh. Kita pengen mulai bahwa gerakan ini kita inisiatori dari Bandung. Kita dari daerah kita berharap bahwa Bandung menjadi penggagas berkumpulnya seluruh teman-teman yang ada di Indonesia gitu ya, agar memang kita punya visi ke depan, agar kita punya gerakan ke depan yang terstruktur gitu ya, yang penuh dengan dinamis dan sebagainya, sehingga kita berharap bahwa ke depan Indonesia Tanpa Jil menjadi gerakan yang memberikan edukasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Kita berharap bahwa media mainstream ini adalah mitra kerja kita, mitra strategis kita, mitra dakwah lah kalau kita bisa bahasa dalam bahasa teman-teman dakwah gitu ya. Kita berharap bahwa media mainstream ini adalah teman-teman kerja kita, mitra kerja kita yang bisa memberikan informasi kepada publik gitu ya. Dan memang tentunya ini sangat strategis sekali gitu loh. Ketika kita hanya bergerak pada sosial media, kita juga perlu memberikan ruang kepada media mainstream agar memang aksi kita, agenda-agenda kita, kemudian juga sebuah hasil dari kesepakatan di Indonesia Tanpa Jil seluruh Indonesia yang berkumpul di Bandung hari ini bisa disounding teman-teman oleh pers dalam hal ini. Adalah Kang Ibam selaku seksi acara dari rangkaian Silatnas ITJ 2012. Nah, kita mau tanya dulu ke Kang Ibam, 2 hari ini bisa gimana caranya untuk meng-create acara jadi lebih berkesan dan lebih full aja biar padat. Nah, ini faktor-faktor apa sih yang jadi pemilihan dari sesi-sesi acaranya? Jadi gini, kalau misalkan kita bicara Silatnas Indonesia Tanpa Jil ini, kita sudah kurang lebih mengonsep acara ini sekitar 1 sampai 2 bulan sebelum acara ini dilangsungkan. Yang kita lakukan adalah memang kita pengen lihat tujuan inti dari acara ini tuh awalnya seperti apa. Terus kemudian kira-kira karena kita anak Bandung biasa ngadain acara-acara yang aneh-aneh gitu ya. Kira-kira gimana caranya kita bisa meng-create acara itu supaya tetap punya kesan dan memang beda gitu. Ada kreativitas tersendiri yang bisa teman-teman ingat. Jumlah seksi acara tuh nggak banyak-banyak banget sekarang. Jadi karena memang saya, Kang Oki, sama Syauki, jadi cuma 3-an gitu. Dan kalau misalkan kita bicara wilayah kerja kita di sini amat sangat luas gitu ya, nggak cuma di tempat meeting room ini aja, tapi ternyata satu Cikola ini harus kita urusin. Jadi ya itulah penuh kerempongan. Alhamdulillah kita dikaruniai, kita punya ini gitu ya, dikasih ini sebenarnya. Jadi kita bisa komunikasi satu sama lain dan ya kurang tidur itu biasa, telat makan itu biasa. Tapi insya Allah setelah ini kita tidur dan banyak makan gitu. Oke, sudah hadir bersama kita di sini di hari kedua dari rangkaian Silatnas Indonesia Tanpa Jil 2012. Ada beliau-beliau. Yang pertama ada Bapak Budi, kemudian juga ada Ibu Lisa yang sudah memberikan kontribusi luar biasa selaku tuan rumah maupun supporting yang benar-benar mantap ya. Kalau mungkin kita boleh sedikit bertanya dengan Pak Budi untuk rangkaian selama 2 hari ini. Respon dari Pak Budi sendiri seperti apa Pak? Saya bangga sekaligus terharu, bahkan tadi nangis. Saya kan jarang nangis ya. Jadi suatu Silatnas ini sangat membuat saya berkesan. Bahkan gerakan Indonesia Anti Jil ini buat saya adalah hidayah yang kedua karena hidayah yang pertama itu tahun 95 sejak saya masuk Islam, dan ini 2012 itu hidayah kedua karena dulu pemikiran saya itu
sebelum tahu gerakan anti jil itu kayak ya mungkin bisa dinamakan kayak liberal gitu ya. Karena apa namanya ya ketidaktahuan, dan dengan adanya gerakan anti jil, saya juga dan ikut saya tidak ragu lagi untuk bersikap dan melawan kebusukan jil. Dan kalau kita sedikit tadi sudah dengar statement dari Bapak Budi, sekarang kita pengen tanya ke Bu Lisa. Ini untuk perjuangan ke depannya, apakah ada satu yang pengen dipesankan ke teman-teman aktivis anti jil, atau mungkin ada satu pesan yang pengen disampaikan buat yang sekarang lagi melihat tayangan ini? Apa ya, ini jadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Apapun profesinya, bahwa kalau sudah menyangkut akidah, sebagai muslim kita wajib untuk memeranginya gitu ya. Jadi pesan-pesan untuk terutama untuk sahabat-sahabat saya di ITJ Bandung, tetap istiqomah. Insya Allah saya selalu support selama hayat masih di kandung badan. Amin, amin. Amin. Nggak takut dengan bully-bully berikutnya? Ketawa aja, jadi lucu-lucuan aja. Awal-awal saya sih sempet kaget dibully orang tuh nggak enak gitu. Tapi lama-lama karena kita sudah tahu arah gerakan kita berpijak di mana, kita tidak ragu-ragu. Kalau ada orang ngeledek kita malah jadi lucu gitu. Oke, ya semoga aja ini dengan statement atau juga dari testimoni beliau-beliau yang ada di sini semakin membuat kita solid, semakin juga yang mungkin sekarang ini belum tergerak hatinya lebih terbuka lagi, dan untuk semakin bergabung dengan chapter yang ada di daerah masing-masing. Buat yang belum ada chapternya, bikinlah baru. Dan ini satu gerakan yang luar biasa juga ya untuk menuju ke satu tempat yang sangat spesial nanti di surga Allah. Amin, seperti itu. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Ibu Lisa. Silahkan bergabung lagi untuk kegiatan berikutnya. Dan kita akan ngobrol lagi dengan beberapa rekan yang ada di belakang, masih di rangkaian Silatnas Indonesia Tanpa Jil 2012. Nah, di sini sudah ada bisa dibilang ini adalah cewek-cewek keren yang ikut mensupport gerakan Indonesia Tanpa Jil. Dada-dada ke kamera dulu. Kalau nggak kuat bilang ya. Oke, beda pertanyaannya. Cuman kalau di sini ada 4, ini merupakan perwakilan dari masing-masing chapter yang ada di gerakan ITJ sendiri. Kita boleh tahu dari chapter dari Tangerang, kemudian Jakarta, Depok, Bogor. Ini satu dari sekian banyak yang ada di chapter ITJ di seluruh Indonesia. Nah, kalau dari masing-masing chapter yang ada di sini, mungkin boleh kasih testinya. Apa sih yang menjadi kesan kalian selama 2 hari di Lembang ini? Apa yang menjadi artinya untuk kalian nanti share ke teman-teman chapter masing-masing? Ya, nama saya Hestia, saya dari Tangerang. Selama ini mungkin saya mengikutinya dari Twitter dan beberapa kajian per chapter, juga ada gabungan. Tapi mungkin di sini saatnya Indonesia gitu, se-Indonesia yang ngumpul. Hero-nya benar-benar kerasa, ukuannya juga benar-benar kerasa. Dan benar-benar ternyata ITJ itu sebuah gerakan nyata gitu, benar-benar mempererat persaudaraan juga. Ya itu aja. Nama saya Lia, akun Twitternya LEEYASR. Jadi kesan yang saya tahu Indonesia Tanpa Jil itu udah terbentuk dari tahun yang lalu ya. Saya kebetulan juga ikut, cuma memang itu belum official, dan hari ini mungkin bisa dibilang Indonesia Tanpa Jil benar-benar official launch. Ya kesan saya sih ini suatu gerakan yang memang harus terus kita lakukan, dan semoga kita tetap konsisten. Yang paling penting itu konsisten dan istiqomah untuk mengingatkan teman-teman kita, terutama keluarga kita, akan bahaya penyakit sepilis ini. Karena penyakit sepilis ini tanpa kita sadari itu telah mempengaruhi kehidupan kita. Dan yang paling penting menurut saya sebagai untuk menghindari terjangkitnya ini, kita harus terus mengimprove knowledge kita sebagai seorang muslim, sehingga ketika ada bahaya tersebut kita bisa melawannya secara baik ya. Kemudian yang paling penting ya menunjukkan akhlak kita sebagai muslim, itu yang paling penting. Mungkin harapan saya Silatnas ini bisa dilakukan secara periodik ya, mungkin ya 2 tahun sekali atau setahun sekali, karena
Itu juga buat trigger lah, soalnya kalau nggak ada kayak gini kadang suka males gitu. Bahkan takutnya nanti ITJ cuma ya buat senang-senang aja gitu. Ya kita buktikan lah kalau ITJ itu memang gerakan yang nyata dan memang sangat memberikan manfaat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva, perwakilan dari ITJ Depok. Kesan saya selama 2 hari di sini, saya sadar bahwa ternyata saudara-saudara kita, saudara seiman terutama gitu, masih banyak yang wah luar biasa semangatnya yang membela agama Allah gitu ya. Di luar itu apa ya? Di mana di luar itu banyak orang-orang liberal dengan bebasnya gitu ya meracuni teman-teman kita, saudara-saudara kita dengan bisa dibilang racun-racun dunia lah ya, seperti itu gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya ITJ ini kita semua sebagai umat muslim bisa meningkatkan iman kita dan menjadikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, itu aja. Dan saya ambil kuat dari salah seorang penulis, semoga lewat gerakan ini iman kita tetap selalu melangit dan dengan hati kita yang selalu membumi. Itu aja. Terima kasih. Saya Pipit dari chapter Bogor. Kalau kesan pesan dari Silatnas ini mungkin kalau bisa di hashtagin kayak di Twitter mungkin jelep gitu kali ya. Hashtag jelep kalau kata Ustadz Yusuf Mansur. Karena emang jelep banget buat saya, karena di sini karena JIL ini menyebarkan paham ya. Jadi mungkin banyak teman-teman kita atau bahkan saya sendiri atau keluarga atau teman-teman kita yang ternyata sudah terjangkit virus-virus itu tapi nggak sadar. Mungkin dia nggak merasa kalau dia ikutan JIL, tapi ternyata apa yang dia lakukan sehari-hari, terus pikiran-pikiran dia, tweet-tweet dia, itu mencerminkan kalau dia mendukung JIL ini. Jadi menurut saya ini yang harus kita lawan bersama ya, dan Silatnas ini benar-benar ajang yang mengajak kita bareng-bareng deh gitu. Jadi di sini kan saya juga kaget, maksudnya nggak mesti jadi ustadz, nggak mesti jadi dai dulu, nggak mesti jadi orang yang super dulu untuk ngebela apa yang lo yakinin gitu. Kalau lo yakin kan Islam itu benar, lawan dengan apa yang lo bisa, dengan apa yang lo punya gitu. Jadi sekecil apapun kontribusi lo, semuanya bakal kehitung di akhirat nanti. Yes, itu tadi ya testimoni yang sudah kita dengar dari kakak-kakak yang ada di sini, dan mereka benar-benar kalau bisa dibilang dikasih hashtag gitu benar jelek banget ya. Jadi kalau bisa dirangkum semuanya, ada Rhoma Irama bisa bilang judi meracuni kehidupan, tapi sekarang udah ganti. Ternyata sekmilis itu justru lebih meracuni lagi. Jadi hati-hati aja. Ini mungkin jadi satu lecutan semangat, jadi motivasi juga ya buat semua, terutama yang sekarang lagi ngelihat tayangan ini, untuk lebih bergerak lagi, kita bersatu, kita berkumpul, dan kita jadikan gerakan Indonesia Tanpa JIL ini menjadi satu gerakan yang kuat di Indonesia. Ya, mulai semangatnya Indonesia Tanpa JIL. Ayo kawan semua, kita terus melangkah, mantapkan langkah ke depan. Kita nyata harapan, sungguh di balik kesulitan masih ada kemudahan. Awali dengan basmalah, lalu bertawakallah. Berjuang tanpa doa itu perilaku sombong. Berdoa tanpa berjuang gak lebih cuma omong kosong. Berjuang berdoa juga kalau menolong. Bikin hati ini rasa plong plong plong. Rapatkan barisan walau caramu caraku berbeda. Pastikanlah kita manusia pilihan Allah penentu sejarah. Angkat suara lantang di udara. Oke, kita sekarang sudah memasuki di sesi akhir dari perjalanan kita di Silatnas pertama Indonesia Tanpa JIL 2012. Dan tadi sudah ditutup dengan sesi terakhir, plus juga penutupan rangkaian acara dari Silatnas yang pertama. Di belakang kita ini tengah dilakukan salam-salaman antara para peserta dari perwakilan-perwakilan chapter yang ada di Indonesia. Mulai dari barisan Ikhwan maupun juga dari Akhwat. Semoga aja dengan sesi terakhir yang salam-salam ini bisa memperkuat lagi dan mempererat ukhuwah di antara sesama aktivis Indonesia Tanpa JIL, dan semakin mempereratkan untuk kita berdakwah di Indonesia Tanpa JIL dan melawan pemikiran-pemikiran sivilis dari JIL. Saya mengucapkan terima kasih.
Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Kita ketemu lagi di Silatnas berikutnya. Saya Billy Zaidan, perwakilan dari Semarang. Indonesia tanpa Jil. Indonesia tanpa Jil. Indonesia tanpa Jil. Indonesia tanpa Jil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo kawan semua kita terus melangkah, mantapkan langkah ke depan, cipta nyata harapan, sungguh di balik kesulitan masih ada kemudahan. Awali dengan basmalah lalu bertawakallah. Perlahan tapi pasti kita jajali pakai kepala dingin, semangat amar ma'ruf nahi munkar.